Hai, perkenalkan nama saya Merilda Fafilota. Aku Anissa. Saya Andi Windasari Damani. Halo, nama saya Nur Azura. Aku Elisa Deyanti Sembiring. Aku Dinita Mirstepu. Saya Klesia Limbong. Saya Alfitra Anissa Zed. Nah, sekarang kita masuk ke studi kasus Jurnal Akuntansi PPN dan PPNBM. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas akuntansi PPN pada PT FDS Product. Yuk, langsung saja kita ke kasus. PT FDS Product (PKP) merupakan distributor alat tulis kantor. Transaksi yang dilakukan selama bulan April 2014 adalah sebagai berikut. Tanggal 2 April membeli persediaan barang dagang barang kena pajak secara kredit dari PT Pekoko sebagai pengusaha kena pajak seharga Rp90 juta dan mendapatkan raba 5%. Potongan pembeliannya adalah 5% dikali dengan Rp90 juta akan menghasilkan Rp4.500.000, maka DPP yang harus dibayarkan FDS Product adalah Rp90 juta dikurang Rp4.500.000 akan menghasilkan Rp85.500.000. Pada PPN pajak masukannya sebesar 10% dikali dengan Rp85.500.000 akan menghasilkan Rp8.550.000. Sehingga jurnalnya adalah persediaan 90 juta dan pajak masukan Rp8.550.000 pada debit, kemudian potongan pembelian Rp4.500.000, utang dagang Rp94.050.000 pada kredit. Pada tanggal 5 April, menjual persediaan barang dagangan, barang kena pajak secara kredit kepada CV Epipani seharga Rp180 juta. Harga pokok persediaan tersebut adalah Rp60 juta. Sehingga jurnalnya adalah piutang dagang Rp198 juta di debit dan pajak keluaran Rp18 juta, penjualan Rp180 juta di kredit. Pajak keluaran Rp18 juta didapat dari 10% dari penjualan Rp180 juta. Sedangkan piutang dagang Rp198 juta didapat dari penjumlahan pajak keluaran dan penjualan. Pada jurnal berikutnya, harga pokok penjualan Rp60 juta di debit pada persediaan Rp60 juta di kredit. Pada tanggal 8 April membayar utang dagang kepada PT Pekoko atas pembelian 2 April dan mendapatkan potongan cash diskon 2%. Sehingga potongan pembeliannya adalah Rp85.500.000 dikali 2% akan menghasilkan Rp1.710.000. Rp85.500.000 itu diperoleh dari transaksi tanggal 2 April kemarin loh, yang hasil dari DPP PPN. Coba cek jurnal yang ada di 2 April. Di situ ada utang dagang di kredit. Nah, kita akan menghapus dari tanggal 8 ini. Sehingga jurnalnya adalah utang dagang Rp94.050.000 pada potongan pembelian Rp1.710.000, cash bank Rp92.340.000 di kredit. Tanggal 9 April. Transaksi yang terjadi pada tanggal 9 April ini yaitu membayar honor konsultan pajak sebesar Rp60 juta kepada firma Raitek sebagai PKP. Jurnalnya, beban konsultan Rp60 juta pada utang PPh pasal 23 Rp1.200.000 dan cash Rp58.800.000. Cara mencari utang PPh pasal 23 yaitu 2% dikali Rp60 juta. Tanggal 9 April. Transaksi kali ini ialah menerima retur atas penjualan tanggal 5 April kepada CV Epipani. Harga pokok persediaan non retur adalah sebesar Rp30 juta. Untuk membuat jurnal retur penjualannya, kita harus kembali lagi ke slide tanggal 5 April. Di slide ini yang harus kita ingat yaitu penjualan sebesar Rp180 juta dan HPP-nya sebesar Rp60 juta. Di dalam jurnal retur penjualan terdapat retur penjualan sebesar Rp90 juta. Rp90 jutanya itu didapat dari Rp60 juta yang ada di tanggal 5 April dibagi 2. Jadi hasilnya 30 juta sesuai dengan HPP yang ada
di tanggal 9 April sekarang ini. Nah, karena 60 jutanya sudah dibagi dua, maka 180 juta yang ada di tanggal 5 April tadi juga harus dibagi dua. Jadi, 180 juta dibagi dua menjadi 90 juta. Oleh karena itu, dengan HPP yang diretur 30 juta, ada 90 juta barang yang diretur juga. Dan pajak keluaran sebesar 9 juta. 9 juta didapat dari 90 juta dikali 10%. Pada piutang dagang sebesar 99 juta. Piutang dagang didapat dari retur penjualan ditambah pajak keluaran. Persediaan 30 juta pada harga pokok penjualan 30 juta. Transaksi tanggal 10 April. Pada transaksi ini, menerima pembayaran dari CV Epifani atas penjualan persediaan tanggal 5 April. Nah, kalau gitu kita kembali lagi ke slide di tanggal 5 April. Di slide 5 April ini, yang harus kita ingat adalah piutang dagang sebesar 198 juta. Dan piutang dagang di tanggal 9 April yaitu 99 juta. Jadi, tinggal kita kurangkan aja nih. 198 juta dikurang 99 juta. Hasilnya 99 juta. Oleh karena itu, jurnal penerimaan pembayaran yaitu kas sebesar 99 juta pada piutang dagang sebesar 99 juta. Lalu masih di tanggal 10 April, membayar sewa gedung untuk 3 tahun kepada PT Cahaya Jaya sebagai pengusaha kena pajak sebesar 600 juta rupiah sebelum PPN. Jurnalnya yaitu beban dibayar di muka sewa gedung sebesar 600 juta rupiah dan pajak masukan sebesar 60 juta rupiah pada posisi debit terhadap hutang PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 60 juta rupiah dan kas atau bank sebesar 600 juta rupiah pada posisi kredit. Pada tanggal 11 April, menyewa satu unit genset dari CV Jayaren sebagai pengusaha kena pajak untuk 1 bulan dengan sewa sebesar 9 juta rupiah dibayar tunai. Maka, jurnal pembayaran sewa genset yaitu beban sewa genset sebesar 9 juta rupiah dan pajak masukan sebesar 900.000 rupiah di posisi debit terhadap hutang PPh pasal 23 sebesar 180.000 dan kas atau bank sebesar 9.720.000 pada posisi kredit. Pada tanggal 17 April, menjual persediaan barang dagangan atau barang kena pajak kepada Pusdiklat Pajak seharga 80 juta rupiah sekaligus tagihan dan faktur pajak. Harga pokok persediaan yakni 20 juta rupiah. Sehingga jurnal atas transaksi tersebut, yang pertama, piutang dagang pada penjualan sebesar 80 juta rupiah. Kemudian, persediaan terhadap harga pokok penjualan sebesar 20 juta rupiah. Dan pajak keluaran dipungut pemungut terhadap pajak keluaran sebesar 8 juta rupiah. 28 April membayar gaji pegawai bulan April yang terdiri dari jenis pegawai 1, pegawai tetap dengan gaji 85 juta, tunjangan transport 10 juta, iuran pensiun 5 juta, PPh pasal 21 dipotong 4.250.000, take home pay 88.400.000. Jenis pegawai 2, pegawai tidak tetap dengan gaji 10.800.000, PPh pasal 21 dipotong 790.000, take home pay 11.510.000. Total keseluruhan gaji 95.800.000, tunjangan transport 10 juta, iuran pensiun 5 juta, PPh pasal 21 dipotong 5.040.000, take home pay 99.910.000. Iuran pensiun merupakan program iuran pasti yang dibayarkan ke dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan. Dari iuran pensiun sebesar 5 juta, sebesar 1.200.000 ditanggung oleh perusahaan, sedangkan sebesar 3.800.000 ditanggung oleh karyawan. Jurnal, akun, beban gaji,
Rp95.800.000 di debit, beban iuran pensiun Rp1.200.000 di debit, beban tunjangan transport Rp12.950.000 di debit, utang iuran pensiun Rp5 juta di kredit, utang PPh pasal 21 Rp5.040.000 di kredit, dan kas atau bank Rp99.910.000 di kredit. Menyetor utang iuran pensiun perusahaan dana pensiun, jurnal, akun, utang iuran pensiun sebesar 5 juta di debit, kas atau bank sebesar 5 juta di kredit. Mei, menyetor utang PPh pasal 21, utang PPh pasal 23, utang PPh pasal 26, angsuran PPh pasal 25 sebesar Rp1.250.000, utang PPh pasal 4 ayat 2, dan utang PPN ke kas negara. Akun, utang PPh pasal 21, Rp5.040.000 di debit, utang PPh pasal 23, Rp1.916.000 di debit, utang PPh pasal 26, Rp19.160.000 di debit, utang PPh pasal 4 ayat 2, Rp9.580.000 di debit, PPh dibayar di muka PPh pasal 25, Rp718.500 di debit, kas atau bank Rp36.414.500 di kredit. Jurnal, akun, pajak keluaran yaitu Rp8.300.000 di debit, piutang PPN lebih bayar yaitu Rp40.150.000 di debit, pajak masukan yaitu Rp48.450.000 di kredit. Selanjutnya, tanggal 17 September 2019, PT Kasih Murni memiliki 10% saham PT Amin yang belum go public. Pada tanggal 17 September, melalui RUPS mengumumkan pembagian dividen sebesar 3 miliar. Pendapatan dividen DPP sama dengan penghasilan bruto sama dengan 10% dikali 3 miliar, hasilnya 300 juta. Maka PPh 23 15% dikali 300 juta sama dengan 45 juta, dipotong oleh pemberi penghasilan. Catatannya, saat terutang dividen, saat belum go public, dihitung dari tanggal pengumuman di RUPS. Yang sudah go public dihitung dari tanggal pencatatan. Pencatatan transaksi. Jurnal tanggal 17 September 2019. Piutang lain-lain dividennya sebesar 297.500, PPh pasal 23 dibayar di muka 52.500 pada pendapatan dividen sebesar 350 juta. Kita akan belajar tentang jurnal akuntansi PPh Postfood. Let's go! Transaksi yang pertama adalah tanggal 1 Mei 2019, di mana perusahaan membayar honor konsultan pajak atas pemberian jasa konsultasi tahun 2018 sebesar 25 juta kepada Bapak Putra Rai, Sarjana Ekonomi. Maka transaksi ini terutang PPh pasal 21 ya teman-teman, dan objek pajaknya berupa penghasilan dalam bentuk honor yang akan diterima oleh Bapak Putra Rai. Penyelesaiannya yang pertama kita harus tahu dulu nih DPP yang digunakan itu berapa. Jadi cara mencari DPP-nya itu 50% dikali penghasilan bruto, di mana penghasilan brutonya sebesar 25 juta. Jadi 50% dikali 25 juta sama dengan 12.500.000 rupiah. Selanjutnya kita akan mencari PPh pasal 21. Nah, caranya itu 5% dikali 12.500 sehingga dapatlah PPh pasal 21-nya sebesar 625.000 rupiah. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana penulisan jurnal saat membayar jasa.
Nah, penulisannya itu adalah beban konsultasi sebesar 25 juta di debit pada utang PPh pasal 21 sebesar 625.000 dan kas atau bank sebesar 24.375.000 di kredit. Selanjutnya adalah penulisan saat menyetor pajak. Utang PPh pasal 21 sebesar Rp625.000 itu berada di posisi debit pada kas atau bank sebesar Rp625.000 di posisi kredit. Gimana? Masih pada semangat kan? Next. Transaksi yang kedua adalah pada tanggal 5 Agustus 2019. PT Kasih Murni menjual kertas kepada pemerintah daerah Kota Medan senilai 1,2 miliar. Harga pokok penjualan aset kertas yang dijual itu yaitu Rp800 juta. Pembayaran baru diterima keesokan harinya pada tanggal 6 Agustus 2019. Nah, kita akan melihat penyelesaiannya. Karena ini adalah bendahara pemerintah, sehingga DPP-nya itu sama dengan harga pembeliannya. Jadi DPP-nya sama dengan 1,2 miliar. Nah, PPh pasal 21-nya yaitu PPh pasal 22 yaitu 1,5% dikali 1,2 miliar, sehingga dapatlah PPh pasal 22-nya itu Rp18.000. Nah, ini tuh dipungut oleh pembeli ya. Selanjutnya kita akan melihat jurnal pada tanggal 5 Agustus saat menjual kertas tersebut. Nah, jurnalnya itu piutang usaha sebesar 1,2 miliar pada penjualan sebesar 1,2 miliar. Dan juga HPP-nya sebesar 800 juta berada di debit pada persediaan sebesar 800 juta di kredit. Sedangkan jurnal pada 6 Agustus 2019 yaitu saat pembayaran oleh pemerintah oleh bendahara, kas atau bank sebesar Rp1.182.000 dan PPh pasal 22 dibayar di muka sebesar Rp18 juta pada piutang usaha sebesar 1,2 miliar. Tanggal 3 November 2019, perusahaan membayar 150 juta kepada PT SM Entertainment atas sewa gedung di daerah Medan untuk 3 tahun. Maka, transaksi ini terutang PPh final pasal 4 ayat 2 dan objek pajaknya yaitu sewa tanah dan atau bangunan. DPP-nya yaitu jumlah bruto nilai sewa, yaitu sebesar 150 juta. Dan tarif pajaknya yaitu 10%, sehingga PPh final terutangnya sebesar 15 juta, didapat dari 10% dikali 150 juta. PPh final dipotong oleh pemberi penghasilan, artinya PT Kasih Murni sebagai pihak yang memotong, sehingga akan didapat pajaknya sebagai utang PPh pasal 4 ayat 2, dan pencatatan transaksinya sebagai berikut. Kas yang akan dibayarkan PT SM Entertainment yaitu sebesar 135 juta. Dan perlu diingat bahwa PT Kasih Murni perlu menyetorkan pajak yang dipotong ke kas negara. Maka, ketika menyetorkan pajak tersebut pada tanggal 10 Desember 2019, maka PT Kasih Murni akan mencatat sebagai berikut. Utang PPh pasal 4 ayat 2 pada kas atau bank sebesar 15 juta. Tanggal 21 Desember 2019, perusahaan membayar angsuran PPh pasal 25 sebesar 150 juta, sehingga dicatat di jurnal yaitu PPh pasal 25 dibayar muka pada cash atau bank sebesar 150 juta. Perlu diingat bahwa kredit pajak lebih besar daripada PPh terutang, maka yang terjadi adalah PPh lebih bayar. Sementara apabila kredit pajak lebih kecil daripada PPh terutang, yang terjadi adalah PPh kurang bayar. Kredit pajak tahun pajak 2019. Total kredit pajak yaitu sebesar Rp2.484.500.000, didapat dari PPh pasal 22 dibayar di muka sebesar 18 juta, PPh pasal 23 dibayar muka sebesar Rp66.500.000, PPh pasal 24 dibayar muka sebesar Rp600 juta,
dan PPh pasal 25 dibayar muka sebesar 1.800 juta rupiah didapat dari 12 bulan dikali 150 juta rupiah. Beban PPh tahun 2019. Seperti yang kita ketahui, penghasilan kena pajak perusahaan ini tahun 2019 yaitu sebesar 13 miliar. Artinya, PPh terutang 2019 yaitu 3 miliar 250 juta rupiah didapat dari tarif pajak PPh badan dikali PKP, yaitu 25% dikali 13 miliar. Setelah dihitung, PT Kasih Murni memiliki pajak kurang bayar sebesar Rp765.500.000 didapat dari PPh terutang sebesar Rp3.250.000.000 dikurang dengan kredit pajak sebesar Rp2.484.500.000. Sehingga jurnal akhir tahun yaitu terdapat PPh kurang bayar dicatat dengan akun utang PPh pasal 29 sebesar Rp765.500.000 dan apabila PPh kurang bayar tersebut dibayarkan ke kas negara yaitu pada tanggal 10 April 2020 maka pencatatannya adalah sebagai berikut. Utang PPh pasal 29 pada cash atau bank sebesar Rp765.500.000. Lalu, pada tanggal 22 November, PTX membayar royalti sebesar $2.000 ke Happy Service Ltd, sebuah perusahaan konsultasi internasional di negara Singapura. Kurs tengah BI sebesar 11.100 dan kurs Menteri Keuangan 11.200 merupakan kurs yang berlaku di tanggal transaksi tersebut. Maka transaksi ini terutang PPh pasal 26 ya. Atas objek pajak royalti perlu untuk diketahui khusus transaksi dengan menggunakan mata uang asing, kita perlu mengkonversi terlebih dahulu ke rupiah. Maka ketika kita ingin menghitung beban royalti yang akan didapat untuk mengkonversikan ke rupiah, kita menggunakan kurs tengah BI. Dan ketika ingin menghitung dasar pengenaan pajak, maka kita menggunakan kurs Menteri Keuangan. Sehingga beban royalti didapat $2.000 dikali 11.100 yaitu Rp22.200.000. Sedangkan DPP adalah jumlah bruto sebesar Rp22.400.000 didapat dari $2.000 dikali 11.200 dan tarif pajaknya yaitu 20%, sehingga PPh pasal 26 terutangnya sebesar Rp4.480.000 didapat dari 20% dikali Rp22.400.000. PPh pasal 26 dipotong oleh SPDN yang melakukan pembayarannya. Artinya PTX sebagai pihak yang memotong sehingga akan mencatat pajaknya sebagai utang PPh pasal 26. Catatan transaksinya adalah sebagai berikut. Sehingga kas yang akan dibayarkan ke Happy Service Ltd yaitu beban royalti setelah dipotong pajak ya. Dan perlu kita ingat bahwa PTX perlu menyetorkan pajak yang dipotong ke kas negara. Maka ketika menyetorkan pajak pada tanggal 10 Desember 2019 perusahaan akan mencatat sebagai berikut. Kemudian, PTX selain memiliki usaha di Indonesia, juga memiliki cabang usaha di luar negeri, yaitu Vietnam dan Malaysia. Berikut ikhtisar penghasilan neto untuk tahun 2019. Berdasarkan tabel di atas, diperoleh penghasilan kena pajak sebesar 13 miliar rupiah, sehingga beban pajak atau PPh terutang pada tahun 2019 yaitu 3 miliar 250 juta rupiah. Ini dapat dari tarif pajak PPh badan dikali PKP yaitu 25% dikali 13 miliar rupiah. Perlu kita ingat prinsip pajak Indonesia yaitu worldwide income menegaskan bahwa penghasilan yang diterima atau diperoleh dari dalam maupun luar negeri pasti akan dikenakan pajak penghasilan di Indonesia. Akan tetapi jika kita lihat dalam tabel sebelumnya bahwa pajak juga telah digunakan di tempat penghasilan tersebut diperoleh. Sehingga untuk mengurangi dampak pajak berganda ini, Pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur bahwa pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan yang diperoleh atau diterima dari luar negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang pada akhir tahun.
Namun, besarnya kredit pajak tersebut tidak boleh melebihi perhitungan pajak terutang menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan. Hal ini dikenal dengan metode kredit terbatas ke negara atau Ordinary Credit Country Basis. Dan besaran maksimal PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan untuk setiap negara dihitung dengan formula sebagai berikut. Dengan menggunakan formula yang telah disebutkan sebelumnya, maka kita akan mendapatkan batas maksimal dapat dikreditkan di setiap negara antara lain. Untuk cabang Vietnam, kita mendapatkan batas maksimal 200 juta rupiah. Untuk Malaysia, kita mendapatkan batas maksimal 1 miliar 50 juta rupiah. Sehingga yang dapat dikreditkan pada beban pada akhir tahun yaitu nilai yang terendah antara batas maksimal dengan PPh dipotong di luar negeri. Untuk cabang Vietnam, kita mendapatkan nilai 200 juta rupiah. Sedangkan untuk Malaysia, kita mendapatkan nilai 400 juta rupiah. Sehingga total PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan yaitu 200 juta rupiah ditambah 400 juta rupiah yaitu 600 juta rupiah. Maka atas data dan peristiwa di atas, perusahaan akan mencatat jurnal sebagai berikut. Pertama, pada saat pembayaran pajak terutang di luar negeri, PT X bagi pihak yang dipotong oleh otoritas pajak luar negeri, maka akan mencatat pajak tersebut dalam akun PPh pasal 24 dibayar di muka. Dan pencatatannya sebagai berikut. Kemudian, pada saat pembebanan pajak terutang di luar negeri, seperti telah kita hitung sebelumnya, bahwa kredit pajak yang diperbolehkan untuk dikreditkan hanya sebesar 600 juta rupiah. Sedangkan pajak yang kita bayar di luar negeri sebesar 650 juta rupiah. Maka dalam hal ini PT X mencatat tulisinya sebesar 50 juta rupiah sebagai beban pajak penghasilan pasal 24 sekaligus mengurangi saldo akun PPh pasal 24 dibayar di muka. Sebab yang diperbolehkan untuk dikreditkan di akhir tahun sebesar 600 juta saja ya. Sekian materi yang dapat kami jelaskan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat membantu dan bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa lagi.